Kalau selama ini sih aku yang menurutku paling berat satu sih mas, boleh nyebut itu Nyi Blorong. Cuman dia itu ngincer mustika ya, sebut aja mustika ular lah kayak gitu. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Pada video kali ini kita sudah kedatangan tamu. Dia bernama Edwin. Dia juga seorang indigo seperti Vina yang mempunyai kelebihan atau sixth sense. Langsung saja kita sapa orangnya. Halo mas. Dulu kenalnya Vina dari mana nih mas? Kalau ketemu Mbak Vina itu di kafe punya temen. Oh kafe, waktu nongkrong ya? Waktu nongkrong. Jadi ya ketemu, dikenalin sama teman, terus ngobrol-ngobrol. Ternyata nggak taunya punya kelebihan yang sama. Oh, nah itu Mas Edwin bisa lihat Vina seperti apa, Vina juga lihat Mas Edwin juga seperti apa kayak gitu ya. Dan akhirnya ngobrol nyambung, akhirnya bisa jadi lebih temen deket lagi ya. Nah, indigo sendiri ini mas, itu adalah kelebihan atau sixth sense yang dikasih oleh Tuhan ya. Iya. Dan itu kalau ngobrol dengan Vina sendiri, dia mempunyai tahap mulai merasakan dan sampai dia bisa mengontrol sixth sense itu sendiri. Itu kan perlu tahap yang lama. Iya. Kalau Mas Edwin sendiri seperti apa mas ceritanya? Kalau aku sih gini mas, jadi awalnya aku ngerasa bisa ngelihat itu dari SMP. Dari SMP sekitar kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Lihat kayak gitu. Cuman waktu itu ya soalnya kan masih belum bisa nerima juga ya mas, masih belum bisa nerima, terus bingung juga kenapa kok bisa lihat kayak gitu. Dan ngerasa takut juga waktu itu? Kalau takut pasti takut mas, karena bentuknya yang waktu itu beda-beda ya. Ada yang mungkin lebih bagus bentuknya, ada yang rusak ya, sewunya kayak gitu ya. Terus kalau takut sih tetap takut, cuman waktu itu sih aku lebih ngekip apa yang aku lihat sendiri gitu. Jadi nggak aku share ke teman-teman atau keluarga pun nggak ada yang tahu. Jadi aku keep sendiri sampai SMP, lulus SMP, sekitar kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA itu aku mulai dipertemukan sama hal-hal yang temanku kerasukan kayak gitu. Temanku kerasukan. Jadi seringnya ketemu sama hal yang seperti itu gitu mas. Nah, suatu ketika ada adik kelas nih mas. Adik kelas itu kerasukan gara-gara dia LDK itu baris berbaris. LDK baris berbaris, tempatnya itu di Penggaron, Ungaran. Jadi dia ketempelan tuh dari situ. Terus karena saya kenal,
saya kenal, aku jenguk mas di rumah, itu ketemu sama salah satu orang yang ngobatin dia, orang yang sama-sama bisa. Jadi setelah itu pas di rumahnya adik kelasku itu aku dilihatin terus mas sama orang yang bisa ini. Dilihatin maksudnya? Dipantau. Dipantau terus sampai ada kejadian itu, ibunya adik kelasku itu tanya sama yang orang bisa ini yang ngobatin. Kan ibu-ibu, bu, yang nempel di anak saya itu bentuknya kayak apa, kayak gitu. Terus saya kaget, ibunya tuh jawab, tanya aja sama masnya, nunjuknya saya kayak gitu. Loh, lah aku bingung tuh mas. Itu aku bingung, kok bingungnya tuh kok orang ini bisa ngomong kayak gitu, padahal kan aku nggak kenal, terus tiba-tiba ibunya ngomong kayak gitu. Singkat cerita itu dari situ aku bingung. Pas mau pulang, pamitan sama orang tuanya, aku duduk di lantai gitu mas, masang sepatu. Si ibunya datang tiba-tiba megang kepala mas, terus aku tanya sama temanku, aku mau diapain gitu, katanya dibacain doa gitu. Terus udah pulang, selang nggak lama mas, terus ibunya itu temennya adik kelasku gitu. Itu ibunya temennya adik kelasku, cewek, WA, dia tanya itu dapat dari mana. Loh, maksudnya dia itu ngelihat aku bisa gitu loh mas. Terus dia tanya, kamu belajar apa emang dari kecil bisa? Gitu. Terus pertamanya sih aku bingung, loh kok orang ini kok tahu kayak gitu. Orang ini kok tahu kalau aku bisa ngelihat. Ya aku jawabnya sih senangkapnya aku ya. Aku jawab waktu itu aku keturunan dari emang kakek-kakekku itu emang belajar kayak gitu, belajar hal-hal supranatural lah kayak gitu. Jadi aku terus setelah aku ngomong gitu, aku bisa kayak gini dari keturunan. Terus dia ngomong, aku tanya aku harusnya gimana. Soalnya pada waktu itu aku benar-benar buntu mas, maksudnya nggak tahu aku harus gimana. Terus aku menyikapi kelebihan ini tuh harus kayak gimana gitu. Aku tanya, isi ibunya yang bisa ini jawab, ya yang penting kamu perjalanan agamamu nanti itu perjalanan kita sendiri. Berarti mengalir gitu kan? Kalau aku sih lebih mengalir. Terus setelah ketemu ibu-ibu itu lama aku nggak pernah nyinggung hal-hal yang kayak gitu mas. Maksudnya ya aku sekedar ngelihat, nggak pernah yang gimana, nggak pernah obatin segala macam. Soalnya emang belum waktunya sih. Jadi setelah itu pas SMA juga itu aku kenal sama yang namanya Jatilan tadi. Real. Aku suka mas liatnya dulu. Cuman nggak ada niat buat nyemplung gitu loh. Nggak ada niat mendalami lah. Mendalami nggak ada. Cuman senang. Loh, ini kok orang kok bisa kayak gini gitu. Dalam arti kok bisa kerasukan dan lain-lain gitulah mas. Tapi ya, yang mas lihat sendiri itu orang pemain Jatilan itu sendiri
mereka ada kayak yang ditempelin gitu? Ada, pasti ada. Entah itu bawaan sendiri atau emang dari pas main mungkin dia blank atau gimana, itu bisa gitu sih. Terus dari situ aku mulai kenal reog, terus mulai seneng itu mas, nyari-nyari istilahnya datang ke tempat horor gitu, tempat angker buat apa ya istilahnya, aku suka gitu loh lihat kayak gitu, lihat makhluk yang kayak gitu. Yang dulu awalnya SMP takut melihat hal-hal seperti itu karena proses yang lama dan sudah terbiasa dengan hal itu, jadi bukannya takut malah lebih penasaran ya. Lebih penasaran, sering datang ke tempat-tempat yang lain. Terus setelah lulus SMA aku kan mulai kerja nih mas. Mulai kerja. Ada momen itu pas acara toko di daerah Bandungan. Aku awalnya nggak tahu aku itu ada yang dampingi. Terus dari situ pas acara itu ada yang resek nih mas. Reseknya gimana? Reseknya dalam arti ya di situ kan mabuk segala macam. Segala macam. Ada satu teman yang lost control, dia marah-marah sama saya. Padahal di situ posisinya saya itu nggak salah mas, jadi disalah-salahin, pasti batek dong mas. Pas di posisi itu yang aku rasain cuma marah yang marah banget, sampai kalau lihat orang itu udah ngotot-ngototan gitu lah mas. Cuman dari aku itu nahan, terus blank. Itu karena ada yang nempel di mas itu. Ternyata dari situ aku tahu kalau ada sesuatu yang nempel sama saya, sesuatu yang jelek. Itu jadi saya kebawanya emosi yang tinggi kayak gitu mas. Dari situ aku mulai nggak nyaman nih mas, karena sering emosi segala macam. Aku dikenalin sama omnya temanku. Mulai dari situ aku mikir apa aku harus ke sana gitu biar tahu aku itu gimana sebenarnya. Aku sih mikirnya gitu mas. Terus selang beberapa hari aku sana sama temanku. Di sana kebuka semua nih mas, siapa yang nempel, yang tadi masuk, terus aku harusnya gimana. Jadi aku harus ngejalani kayak gini tuh prosesnya kayak apa gitu. Jadi pas acara yang toko di Bandungan sampai ketemu Mas Nono itu selang waktunya cukup lama kan? Enggak mas, sekitar 2 hari. 2 hari ya? 2 hari aja. Akhirnya menemukan jawaban di Mas Nono ya? Di tempat aku sih aku dibersihin mas dari hal-hal yang negatif. Terus aku tanya aku harus gimana, terus menyikapinya itu harus kayak gimana, terus prosesnya kayak apa kayak gitu. Nah, dari situ aku mulai belajar, mulai dalamin lagi, terus sampai sekarang ya kalau dibilang sih sering bantuin kalau ngobatin pasien. Ngobatin orang yang mungkin ketempelan, yang dulunya mas dulu ketempelan, sulit untuk mengatasi temperamen atau emosinya, sekarang dikasih petunjuk untuk ini lo bantu orang juga seperti itu. Nah, ada kejadian mungkin mas waktu membantu pasien yang orang ketempelan begitu,
yang mungkin berkesan banget buat Mas Edwin sendiri? Kalau yang paling berkesan sih sebenarnya ada satu pasien itu sebenarnya temen sendiri, temen sendiri. Yang apa ya Mas? Bisa dibilang dia itu ada yang nggak suka sama dia. Jadi cerai gitu loh Mas. Kejadian itu udah lama terjadi atau barusan? Mungkin awal tahun ini. Awal tahun. Nggak sukanya itu kayak gimana terus? Masalah kerjaan sih Mas, lebih ke masalah kerjaan, terus masalah kecemburuan teman gitu. Jadi ini cewek. Pasiennya cewek. Pasiennya cewek. Jadi dia itu karena temennya ini nggak suka, terus dia mencoba ke hal-hal yang negatif buat ngirimin temanku ini cewek. Kayak santet. Iya, kayak santet. Itu dibikin nggak nyaman Mas, nggak nyaman buat kerja, nggak nyaman di rumah. Terus sampai parahnya itu kadang dia juga ngerasa ada yang ngikutin sampai dia blank, sampai kerasukan kayak gitu. Yang buat berkesan sih sebenarnya prosesnya Mas, proses dari ngobatin ini. Soalnya dari sisi kalau dibilang dukun, dukunnya itu ya karena dibayar juga, itu ngotot sampai mengancam nyawanya temanku ini gitu. Jadi temannya Mas yang jadi pasien itu dia dikirimin sekali, terus Mas bantu untuk membersihkannya. Ya. Lalu dikirimin lagi terus kayak gitu. Terus pokoknya dia minta temanku ini hancur dalam arti kehidupannya. Sampai dia psikologisnya juga kena, jiwanya seperti itu. Terus jadi kalau aku ngobatin ya Mas kayak gitu kan, apalagi temen ya Mas, ya mau nggak mau kan harus apa ya, orang ini temanku harus sembuh kayak gitu. Jadi prosesnya soalnya sama-sama kolot, terus jadi bentrok yang bener-bener kita ngelawan dukun kayak gitu Mas. Mungkin sebagai orang awam kan kita nggak tahu maksudnya bentrok itu lewat kebatinankah atau seperti apa Mas? Iya. Kalau bisa dibilang gitu ya Mas, lewat kebatinan. Jadi yang aku pelajari sih Mas, ketika ada kita nanganin kayak gitu, sebenarnya kan kita nggak bisa bales. Memang nggak diperbolehin lah istilahnya. Kalau kita sama-sama bales ya berarti kita sama-sama jahat. Jadi awalnya aku cuma bisa bentengin aja, dalam arti kena buang. Cuman kan kalau gitu lama-lama kasihan yang kena itu loh Mas, raganya ya. Raganya kasihan. Jadi setelah diskusi sama Om Nono juga, sama teman-teman, ya emang harus dilawan gitu. Nunggu timing, soalnya emang bener-bener kolot banget. Lawan maksudnya langsung ke dukunnya atau kirimannya itu? Kirimannya. Lebih ke kirimannya. Jadi kita nggak, kalau dari aku pribadi sih nggak pernah berani buat nyerang ke sama-sama manusia sih Mas. Nah, terus nyerangnya seperti apa Mas?
Kalau bisa dijelasin sih ya istilahnya apa ya mas, adu ilmu lah. Gitu, adu ilmu. Pokoknya intinya gimana caranya dukun ini bisa stop kayak gitu tanpa melukai banyak orang kayak gitu mas, tanpa melukai si dukun juga. Mau nanya nih mas, kelebihan atau siksan itu sendiri kan memang diberikan oleh Tuhan untuk kebaikan ya, untuk membantu. Untuk membantu. Tapi untuk dirinya sendiri, misalkan kayak tadi berlawanan dengan dukun ya. Nah, oke, Mas Edwin membantu pasien A, ada pasien B, ada pasien C. Nah, dari pasien yang A, B, C ini kan pasti punya problem sendiri dan masalahnya beda-beda. Dukun yang mereka gunakan juga beda-beda. Nah, itu apakah lama-lama Mas menjadi banyak musuh sendiri seperti dukun? Dan efeknya itu gimana? Kalau sampai sekarang ya mas, dari aku bisa ngobatin, alhamdulillah masih aman-aman aja sih mas. Nggak pernah dapat yang ngirimnya ke saya gitu, nggak pernah. Nah, kan ada narasumber yang kemarin juga cerita dia diserang nih dari dukun A misalnya. Dia diserang dukun A, terus lama-lama dia diobati, dibersihkan. Si dukun A ini akhirnya mau nyerang lagi udah nggak bisa, karena mungkin udah dibentengi. Akhirnya dia menyerang keluarga. Nah, itu juga gimana mas? Apakah dari Mas Edwinnya ada waspada seperti itu, atau ada keluarga pernah mengalami hal seperti itu juga? Tetap sih mas-masnya ketika biasanya ya kalau dukun ya mas, dukun dia udah buntu sama satu orang, dia nyari jalan yang lain buat ngelukain entah itu keluarga atau teman. Cuman kalau aku pribadi sih sebisa mungkin ngasih tahu aja sih, ngasih tahu kemungkinan terburuknya nanti kayak gimana. Nah, sama satu lagi sih mas, yang aku mau tanyakan, kiriman itu sendiri itu kan bentuknya macam-macam ya. Nah, untuk dukun yang dengannya melakukan hal ritual seperti itu sebenarnya nanti dia kan bukan kelebihan yang langsung dikasih oleh Tuhan ya, dia kayak mencari. Mencari belajar. Belajar. Itu ada efek sampingnya enggak sih untuk kalau semisal kita jelek gitu mas? Iya. Pasti ada mas efek samping di kehidupan di dunia. Nanti kalau udah nggak ada pun tetap dimintain pertanggungjawaban sih. Kalau efeknya di dunia sih mungkin nggak terlalu nyata yang sampai kan kita belajar, tetap nggak ngefek yang langsung ke kita. Biasanya efeknya ke keluarga, kehidupannya nanti seperti apa kayak gitu sih, lebih ke situ. Mas Edwin sendiri sampai sekarang pun masih mengobati pasien yang dengannya minta tolong untuk dibersihkan, dan mungkin ada tempat yang mungkin kok dirasa banyak penghuni yang kurang baik, kurang bersahabat, akhirnya dibersihkan lah. Nah, caranya Mas Edwin sendiri itu dengan makhluk itu apakah langsung menyerang atau mungkin lebih coba diajak ngobrol dulu atau gimana? Kalau aku sih lebih ke ngobrol dulu ya mas. Awal emang ngobrol, cuman kalau emang kepepetnya harus pakai kekuatan lah kayak gitu, ya
cuman kan lebih enak ngobrol kalau dia bersedia. Cuman banyaknya sih menolak, emang kita harus tetap jaga-jaga buat kejadian seperti itu. Pengalaman sama hal yang tak kasat mata itu sendiri ya Mas ya, itu paling berat mungkin bisa mungkin disebutkan satu atau yang paling pernah diobrolin sama diajak mungkin perang sama Mas Edwin sendiri, karena ini ngeyel banget nih sampai mungkin di yang namanya setan itu kan ada tingkatannya ya Mas. Iya. Yang mungkin yang pernah berhadapan dengan Mas Edwin sendiri paling kuat itu pas apa Mas? Kalau selama ini sih aku yang menurutku paling berat satu sih Mas, boleh nyebut namanya? Boleh. Itu ini Blorong. Cuman kasusnya ini bukan santet, bukan kiriman. Cuman dia datang, dia itu ngincar mustika. Mustika, ya sebut aja mustika ular lah. Dia datang ngincar itu. Kan dia punya tingkatan yang bisa dibilang tinggi ya Mas, buat bangsanya mereka. Itu sih yang bikin aku berat, harus dia punya banyak prajurit, kayak gitu sih. Itu yang aku ngerasa paling berat berhari-hari soalnya. Ada satu sih Mas yang aku pernah melihat di konten YouTube juga tentang cambuk Segoro Genitau Mas. Nah, itu sebenarnya ada atau hanya mungkin ya bilang rahasia gitu Mas. Itu nggak boleh. Barang-barang kayak gitu sih sebenarnya ada yang nampak fisik, ada juga yang enggak nampak fisik. Yang nampak fisik pun itu mempunyai kekuatan gaib yang besar juga. Iya. Nah, ini ada konten juga sih Mas yang aku tanyakan banyak. Kan ada yang hitungannya channel YouTube yang mohon maafnya bisa memperlihatkan sosok mungkin itu kuntilanak atau gendruwo yang mungkin dia bisa diajak ngobrol terlihat jelas di kamera. Itu sebenarnya real atau enggak sih? Ada yang real, ada yang enggak Mas. Soalnya kalau buat penampakan sendiri itu tergantung dari dua pihak juga Mas, maksudnya dari mereka atau emang kita yang punya sesuatu yang bisa mancing dia biar dia mau keluar. Oke, seru Mas ngobrol dengan Mas Edwin. Mungkin nanti bisa cerita-cerita lagi ya Mas di video yang lainnya. Oke, Sobat Mistis, seperti itulah ngobrol dengan seorang indigo yang bernama Mas Edwin. Makasih Mas sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Salam buat Vina juga. Siap. Oke. Nantikan cerita dari narasumber di sekitar kita hanya di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis.